anggota. Assalamualaikum. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah, pada pertemuan kali ini kita akan mengikuti pelajaran kita sejarah peradaban Islam. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian. Artinya di mana peradaban Islam itu dibentuk ketika Nabi Muhammad itu membentuk peradaban Islam. Baik ketika Nabi itu ada di Mekah maupun ada di Madinah. Dan bagaimana proses Nabi itu membentuk sebuah peradaban yang maju, yang merubah masyarakat Arab pada khususnya, masyarakat yang tertinggal berubah menjadi masyarakat yang maju. Pertama kita tahu Madinah itu dulunya namanya Yasrib. Dari Yasrib itu dari kota yang tertinggal itu kemudian dengan berkat perjuangan Nabi Muhammad, lalu Yasrib itu yang tertinggal itu berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Artinya Al-Madinah itu adalah kota yang berperadaban, Al-Munawwarah yang tersinari. Artinya membentuk suatu peradaban baru yang penuh dengan cahaya. Yang dulunya saling membenci bisa saling menyayangi, yang dulu saling memfitnah kemudian saling memberikan citra baik, yang dulu saling pelit tapi justru saling sedekah, yang dulu saling merendahkan kemudian berubah menjadi saling menghormati, yang dulunya mereka tidak bisa membaca dan menulis maka masyarakat menjadi masyarakat yang berpengetahuan dan berilmu pengetahuan. Maka tidak salah ketika Yasrib itu dirubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang maju, yang bercahaya. Nah, itu adalah berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam meletakkan sendi-sendi peradaban. Di mana kita tahu bahwa peradaban Arab pra-Islam di situ mereka itu bermusuhan satu sama lain dan mereka berperang dengan masa-masa yang kecil bertahun-tahun. Peradaban mereka itu adalah sangat jauh dari ilmu pengetahuan sehingga mereka dikenal masyarakat ummi, jadi masyarakat yang sebagian besar tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu ya. Nah, kemudian di mana di situ tuh ada yang paling mengerikan. Mereka tidak suka ada anak perempuan, bahkan anak perempuan dibunuh hidup, dikubur hidup. Hidup itu sangat mengerikan. Bagaimana Rasulullah merubah peradaban yang begitu tertinggal itu menjadi peradaban yang begitu maju. Nah, saya punya keyakinan bahwa teman-teman ini sudah mengikuti materi yang saya share di grup dan juga yang saya share di LMS, dan saya yakin sudah memahami isi semua. Maka karena itu saya ingin di pertemuan ini saya ingin memulai dengan diskusi sebelum kita lebih membahas lebih teknis, lebih rinci. Saya akan mulai dari perempuan, dari yang paling kiri di atas. Saya ingin tanya pada Dwi Ristu. Halo Dwi Ristu. Buka mute-nya Dwi Ristu. Halo. Halo. Ya. Apa yang sampean ketahui tentang peradaban yang dibangun oleh Nabi di Mekah? Apa proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Islam ketika Nabi Muhammad berjuang meletakkan peradaban Islam di Mekah? Apanya, Pak, prosesnya? Ya, lebih jelas. Pak, batuk. Ya, persilakan. Ya, sambil batu-batu nggak apa-apa, dijelaskan gimana Rasulullah itu membangun peradaban ketika di Mekah itu. Menurut pemahaman saya ada 3, Pak. Yang pertama,
secara sembunyi-sembunyi. Gitunya, tak Pak? Ya, bagaimana ya? Persilakan. Yang sampean ketahui aja dulu. Ya. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua secara terang-terangan di Mekah, dan yang ketiga secara terang-terangan di luar Mekah. Oke, saya lebih ini saya ingin tanya kepada yang di sampingnya Mita, ya, Mita Andini. Coba silakan Mita, dibuka mute-nya. Ya, Pak. Ya, ketika Rasulullah membangun peradaban di Mekah, apa materi atau konten yang ditanamkan pertama kali kepada penduduk Mekah itu dalam membangun peradaban di Mekah itu pada waktu itu? Kontennya ya, Pak? Iya, materi-materi yang ditanamkan kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Yang pertama pendidikan tauhid, Pak. Ya, terus? Teori sama praktek gitu. Terus yang kedua pengajaran Al-Qur'an agar dipahami. Kenapa dua materi ini menjadi fokus yang dilakukan oleh Nabi? Kenapa dua materi ini jadi fokusannya? Kenapa tidak masalah yang lain? Iya, Pak, karena Nabi Muhammad lebih fokus untuk untuk memasukkan agama Islam ke rakyat dulu gitu. Kalau yang di Madinah kan baru bangun masjid apa-apa gitu kan banyak. Oke. Saya ingin tanya dulu pada coba Anissa Wahyu, coba dibuka mute-nya Anissa Wahyu. Ya. Di Mekah Rasulullah itu ketika membentuk sebuah peradaban baru, peradaban Islam, peradaban yang humanis, itu adalah yang ditanamkan lebih dulu itu adalah tauhid, tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah dan kepatuhan kepada Allah. Kenapa itu yang ditanamkan lebih dulu, membangun peradaban baru di tanah Arab dan terutama di Mekah itu? Kenapa, Anissa Wahyu? Kalau menurut saya, karena kan waktu zaman peradaban Arab Islam kan banyak orang yang masih di luar jalur Arab itu, di luar jalur Islam, kayak banyak yang suka minum-minuman, terus banyak yang suka membunuh bayi perempuan kayak gitu. Itu kan jadinya mereka itu jauh dari kata taat sama Allah. Makanya dibutuhkan tauhid itu supaya mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, dan supaya mereka mengenal Allah. Menurut saya seperti itu. Ya. Nur Aini, buka mute-nya Nur Aini. Ya, Nur Aini. Mengapa penduduk Arab itu sebagian besar menolak kepada dakwah Nabi Muhammad dalam membangun peradaban yang baru itu? Kenapa itu? Mungkin ya, Pak, karena masyarakat Arab itu tidak masih belum percaya gitu, Pak. Sudah saya mendengarkan materinya sampean. Belum sampai selesai, Pak. Faizatur Rahma, buka mute-nya. Ya, Faizatur Rahma, kenapa masyarakat Arab itu menolak? Apa faktor-faktornya menolak seruan Nabi Muhammad dalam bangun peradaban baru, peradaban yang humanis, gitu, yang diawali dengan penanaman tauhid pada masyarakat Arab? Kenapa mereka menolak? Itu ya Pak, kan gitu, baru mengetahui ilmu-ilmu baru gitu. Soalnya kan ilmu yang dipelajari kemarin itu tentang apa ya? Gak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sekarang. Sampai sudah mendengarkan materinya? Belum sampai selesai, Pak. Ya, saya ingin tanya pada berikutnya Siti Zahrotuh.
Silakan buka Siti Zahra. Ya. Mengapa masyarakat Arab itu sebagian besar menolak atas seruan Nabi Muhammad dalam peradaban yang baru, peradaban yang humanis yang diawali dengan penanaman tauhid itu? Kenapa? Menurut saya ya gimana ya Pak? Kan tidak tahu ya. Ya, saya ingin mencoba yang laki-laki. Ini yang perempuannya kok lemah-lemah. Ini saya mulai dari ini siapa? Irianto ya. Ini namanya nggak jelas ini ya. Saya ingin tanya, kenapa Rianto ya? Masyarakat Arab itu sebagian besar menolak dalam ajakan Nabi Muhammad dalam bentuk peradaban yang baru yang Nabi pertama itu adalah menyerukan tauhid itu. Kenapa mereka menolak itu? Saya mengambil satu sebab dari bidang ekonomi, Pak. Iya. Kenapa masyarakat Arab menolak? Jadi sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu menyembah berhala dan banyak orang yang menjual berhala. Jika Islam masuk, maka penjual berhala itu tidak laku, Pak. Itu salah satu sebab orang Arab menolak ajaran Islam. Jadi ya itu komentar saya. Iya, bisnisnya khawatir nggak laku gitu ya. Iya. Ya. Bahaya juga gitu ya karena faktor ekonomi ya. Oke, kelihatannya ini pada masih dalam kondisi bingung semua ya. Saya mohon dulu videonya dibuka semua ya, biar kita enak dilihat. Teman-teman itu ada apa namanya? Ada Erwin, ada Muhammad Fauzi, ada Erika, ada Frianto. Ini sudah dibuka Frianto ini. Ada Fatmawatun. Nah, coba kita Emilia, Huriyatil, Daniar ya. Coba kita biar kita enak kita buka videonya. Nah, kita akan membahas lebih rinci lagi aja kita biar supaya paham tentang bagaimana Rasulullah itu membangun peradaban di tanah Arab. Jadi terutama ketika Rasulullah itu di Mekah dan juga di Madinah supaya kita tahu lebih teknis. Yang pertama kita akan melihat pembentukan peradaban Islam periode kenabian ya. Yang di situ kalau secara rinci terbagi dua, yakni pada fase Mekah dan juga pada fase Madinah. Kenapa kita perlu dipisah kedua-duanya ini antara fase ketika Rasulullah itu menanamkan peradaban, membentuk peradaban di Mekah dan bagaimana Rasulullah itu membentuk peradaban Islam di Madinah karena metodenya berbeda, karena situasi dan kondisi beda, baik situasi politik, situasi sosial, dan terutama situasi daripada masyarakat yang dimana masyarakat Arab itu kecenderungan itu adalah lebih keras dibandingkan masyarakat yang ada di Madinah, di mana di Makkah itu sebagian besar adalah famili Nabi Muhammad SAW, sedangkan di Makkah itu sebagian besar adalah famili Nabi Muhammad. Jadi ada banyak hubungan kekerabatan, hubungan kekebilahan, tapi kalau di Madinah itu tidak banyak yang ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Maka itulah kita perlu melihat dua fase itu, fase Mekah dan fase Madinah. Nah, kita akan mulai di fase Mekah ya. Nah, kita yang pertama melihat itu metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kita lihat tentang konten dakwah di Mekah seperti apa. Kemudian yang ketiga bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad. Yang keempat tentang faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad.
Jadi akan melihat di fase Mekah apa metode dakwah Nabi Muhammad di dalam menanam peradaban Islam, yang peradaban yang sangat berbeda dari peradaban itu kesyirikan menuju kepada peradaban tauhid, dari peradaban menyembah berhala, menyembah batu menuju hanya menyembah Allah semata. Kemudian konten dakwahnya apa yang diajarkan pada mereka, kira-kira apa yang tanamkan mereka. Nah, kemudian bagaimana Nabi Muhammad itu setelah mendakwahkan peradaban yang baru, peradaban Islam itu, gimana mereka, perilaku mereka menolaknya. Dakwah Nabi Muhammad dalam bentuk peradaban yang baru itu kayak apa, dan kemudian mengapa mereka itu menolak, faktor apa. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi kita itu harus melihat apa metodenya yang digunakan Nabi Muhammad. Kita akan memahami isi dakwah Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Islam itu. Kemudian ternyata sebagian besar penduduk Mekah itu adalah menolak seruan Nabi Muhammad dalam bentuk peradaban yang baru itu. Nah, kayak apa cara menolaknya mereka? Kemudian yang terakhir, apa latar belakang mereka itu sehingga mereka itu menolak, apa latar belakangnya, apa faktor-faktornya. Itu yang harus kita pahami bersama gitu lah. Coba kita pelajarin satu persatu metode dakwah Nabi Muhammad dalam menanamkan peradaban Islam di Mekah. Yang pertama pasti menggunakan secara rahasia. Begitu Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, pada Nabi Muhammad umur itu 40 tahun, apa yang terjadi? Dia itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang dakwah diawali kepada istrinya sendiri, Siti Khadijah. Siti Khadijah lah yang diajak untuk pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pertama kali ajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang pertama kali untuk menerima Al-Quran yang Allah wahyukan padanya melalui malaikat Jibril itu. Dia ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian setelah itu baru mengajak sepupuhnya, yaitu Ali bin Abi Thalib yang ketepatan kumpul satu rumah dengan Rasulullah. Kemudian ngajak teman dekatnya itu Abu Bakar. Kemudian lalu mengajak itu yaitu budak yang kemudian dimerdekakan dan diangkat sebagai anak angkat pada waktu sebelum itu Tabani, ya, sebelum pembakaran anak angkat itu ya Zaid bin Harithah itu. Lah, itu baru Abu Bakar itu didorong untuk ngajak orang lain, kemudian berhasil ngajak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian Bilal bin Rabah dan Sumayyah, Yasir, Mu'az bin Umar dan sebagainya. Nah, ini berjalan dakwah rahasia itu selama 3 tahun. Berjalan 3 tahun. Namun kemudian pada akhirnya Sayyidina Hamzah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, baru terang-terangan. Rasulullah itu mulai mengajak kepada orang-orang yang ada di Mekah, terutama famili-familinya, kemudian diundang untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, kemudian setelah itu, tak lama kemudian Rasulullah itu mengajak kepada orang-orang yang di luar Mekah. Jadi terutama orang-orang yang datang ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Jadi terutama dari Madinah dan dari lain, dan juga orang yang di luar Mekah yang ketepatan yang berdagang ke daerah Mekah itu mulai berdakwah keluar. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka pada akhirnya yang berhasil diajak untuk masuk Islam itu yaitu penduduk Yasrib yang dari kabilah Aus dan Khazraj, yang kemudian Rasulullah itu mengirim sahabat Mus'ab bin Umair yang mengirim ke Yasrib itu untuk mengajarkan ajaran Islam bagi mereka yang sudah masuk Islam, dan kemudian mengajak yang lain yang belum masuk Islam. Dan ternyata Mus'ab bin Umair ini berhasil dakwahnya, yaitu berhasil 93 orang itu masuk Islam, dan kemudian mereka melaksanakan ibadah haji,
dan bertemu dengan Rasulullah itu yang terkenal itu Bai'atul Aqabah itu pada waktu itu. Itulah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam metodenya. Jadi tidak langsung terang-terangan. Maka dalam dakwah itu ada namanya, itu ada syariatul dakwah wa syariatul manhaj, yakni dakwahnya secara rahasia dan metode rahasia. Rasulullah berdakwah itu di rumah Aqam bin Abi Arqam pertemuan mingguan. Kemudian ada syariatul dakwah, jahriyatul dakwah wa syariatul manhaj. Rasulullah itu dakwahnya terang-terangan namun metodenya tak dirahasiakan. Dan ini berjalan terus-menerus selama ada di Makkah. Nah, kemudian kita setelah melihat metode ini, maka kita akan melihat berikutnya itu tentang konten dakwah Nabi Muhammad di Mekah dalam rangka membentuk peradaban baru, yaitu peradaban Islam. Yang pertama yang ditanamkan adalah pendidikan tauhid. Yakni yang ditanamkan adalah tauhid. Yakni pertama ditanamkan kepada penduduk Mekah itu tentang keberadaan Allah. Karena sebagian penduduk ada yang dahriyah. Ya dia kalau bahasa kita ini ateis ya. Dia itu bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta alam ini, ya jadi dengan sendirinya. Dan kalau ada orang mati ya itu hanya proses waktu. Kalau barang itu rusak ya proses waktu. Ada yang semacam itu, walaupun jumlahnya tidak banyak. Maka karena itu juga ditanamkan tentang keberadaan Allah. Nah, kemudian yang kedua itu tentang keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta ini, gitu. Dan ini masih banyak yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, tidak ada yang lain. Dan itu kemudian yang terakhir Rasulullah menanamkan tentang hanya ibadah kepada Allah semata, gitu. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi kayak orang-orang Quraisy Mekah yang menyembah berhala itu, dia itu dalam masalah ibadah mereka itu tidak mentauhidkan Allah. Walaupun mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi kenapa mereka menyembah berhala? Badannya mereka, saya tidak menyembah berhala, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang maka itu yang perlu perjuangan panjang, perlu pekerjaan keras. Rasulullah menanamkan tauhid tentang hanya beribadah kepada Allah semata. Nah, ini karena dengan tauhid ini sudah ditanamkan, maka melahirkan kepada perilaku-perilaku yang lain, peradaban yang maju. Seperti dengan adanya tauhid itu mencintai kepada sesama muslimnya. Kemudian dengan adanya tauhid itu, dia itu percaya tentang hari kiamat, sehingga mereka berperilaku jujur, selalu berbuat baik, karena yakin apa yang dikerjakan diketahui Allah. Kemudian yakin bahwa nanti akan ada pembalasan. Nah, itu yang terjadi dengan tauhid itu, maka bentuklah peradaban yang baru. Yang dulu saling bermusuhan, berubah saling mencintai. Yang dulu itu mereka tuh saling membenci, saling mencintai. Ketika dulunya saling berperang, maka saling tolong menolong. Kalau dulu itu tidak peduli, maka melahirkan kepedulian. Yang dulunya itu mereka itu tidak senang dengan anak perempuan, bahkan mereka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, lalu mereka perhatikan. Itu dampak daripada tauhid. Yang dulunya mereka tidak mau belajar, maka mereka mau belajar. Itu dampak daripada tauhid itu melahirkan peradaban baru, peradaban yang maju. Itulah. Kemudian setelah dia tauhid itu ditanamkan, maka juga adalah Al-Quran. Jadi mereka diajarkan isi kandungan Al-Quran. Mereka ajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Kemudian memahami isinya Al-Quran. Kemudian bagaimana mempraktekkan isi Al-Quran. Jadi mereka ajarkan pada sahabat yang menerima seruan Nabi dalam membentuk sebuah peradaban baru, yaitu peradaban Islam. Jadi Al-Quran. Karena Al-Quran ini mempunyai keistimewaan dari beberapa sisi. Dari sisi bahasanya mengandung sastra yang tinggi. Maka itu menjadi pengganti dari syair-syair yang ada. Kemudian dari sisi merdunya, maka itu kalau dibaca dengan merdu, nampak itu menyenangkan. Sehingga tidak memerlukan lagu-lagu lagi. Gitu.
kemudian dari si isinya, kandungannya itu adalah membangun akhlak yang mulia, membangun di situ sopan santun, membangun saling menyayangi, saling mencintai, yang besar menyayangi kecil, yang kecil menghormati yang besar. Kemudian mereka itu bersikap jujur, kemudian mereka amanah. Itu yang jadi penting. Rasulullah itu setelah menanamkan tauhid, kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Arab sebagai panduan dalam pembentukan peradaban baru, yaitu peradaban Islam. Nah, tapi realitasnya tidak semua penduduk Arab itu menerima seruan Nabi Muhammad, seruan peradaban yang baru, peradaban yang maju, peradaban yang memperhatikan kemanusiaan. Itu tidak semuanya menerima, bahkan jumlahnya tidak banyak. Nah, tapi cara nolaknya mereka itu tidak sama satu sama lain, bermacam-macam gitu. Tidak sama. Ada yang mereka menolaknya secara lunak. Mereka itu hanya tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman, tapi mereka tidak melakukan langkah-langkah yang merugikan, baik perkataan maupun perbuatan. Ya, nolak saja, mereka itu tidak mau menerima. Itu yang terjadi, yang mereka lakukan. Dan ini jumlahnya tidak banyak yang semacam itu. Nah, kemudian yang kedua itu semi lunak. Ya, ini agak keras lah sedikit. Contohnya mereka nolak dengan mereka itu mengeluarkan kata-kata yang sifatnya memfitnah Nabi Muhammad. Difitnah Nabi Muhammad sebagai dia tukang syair. Kemudian difitnah Nabi Muhammad itu dianggap dia itu kurang sempurna akalnya. Itu difitnah oleh mereka gitu. Kalau di antaranya itu pemerakasannya itu istrinya Abu Lahab, maka Allah menggambarkan bahwa imra'atu hammalatal hatab, karena dia membuat fitnah. Nah, kemudian ada yang kasar, keji. Jadi mereka itu menyakiti Nabi Muhammad, bahkan melukai Nabi Muhammad, dan juga para sahabat yang beriman disiksa, kayak Bilal bin Rabah karena beriman dengan Nabi Muhammad, dia dijemur, kemudian di tempat yang panas, kemudian dipukuli. Kemudian Sumayyah itu, kemudian matanya ditusuk, kemudian Yasir itu dipukuli, dan sebagainya. Nah, kemudian Nabi Muhammad ketika sholat disiram dengan kotoran binatang. Itu bahkan terakhir pada tahun 13 Bi'sah keutusan Nabi Muhammad, mereka berencana untuk melakukan pembunuhan Nabi Muhammad yang mereka lakukan di Darun Nadwah, yang di atas situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian ada Walid bin Mughirah dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk penolakan penduduk Arab Mekah atas seruan Nabi Muhammad dalam membentuk peradaban yang baru, itu peradaban tauhid, peradaban yang pri kemanusiaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa faktor yang mendorong mereka itu menolak seruan Nabi Muhammad dalam bentuk peradaban yang baru? Ini berada peradaban yang mulia. Kalau peradaban sebelumnya peradaban yang memutuskan hubungan silaturahim, justru mendorong untuk mempererat hubungan silaturahim. Kalau peradaban sebelumnya itu saling membenci, mendorong untuk saling menyayangi. Kalau peradaban sebelumnya itu saling bermusuhi, maka bagaimana peradaban yang saling tolong-menolong? Nah, kalau peradaban dulu menyembah batu, maka menunjukkan otaknya beku kayak batu, bagaimana menyembah Allah yang satu itu. Kenapa mereka menolak? Itu kan aneh gitu, diajak kebaikan aja menolak. Nah, maka kita akan melihat apa faktor penolakan mereka. Itu yang pertama, karena mereka itu bidang politik kekuasaan. Jadi mereka berpikir ketika beriman kepada Nabi Muhammad, tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka otomatis kekuasaan mereka akan runtuh. Karena nanti yang menjadi pemimpin itu
bukan Abu Lahab lagi, bukan Abu Jahal lagi, justru Nabi Muhammad. Jadi mereka kekuasaannya merasa terancam. Itu apalagi isi dakwahnya Nabi itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa konsekuensinya hanya patuh kepada Allah dan kemudian konsekuensinya menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi menurut mereka akan mengancam pada kekuasaan mereka. Nah, maka yang kedua mereka itu adalah sosial. Nah, di seruan dakwah Nabi Muhammad dalam peradaban yang baru itu adalah persamaan. Manusia ini sama di depan hukum. Manusia ini sama di depan Tuhannya. Mereka di bidang ekonomi punya hak yang sama. Nah, sementara masyarakat Arab itu ada masyarakat kelas. Jadi ada kelas yang bangsawan seperti golongannya Abu Jahal, Abu Lahab. Ada kelas budak seperti Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Mereka tidak mau akan mengikuti seruan Nabi Muhammad peradaban yang egaliter, peradaban yang adil, peradaban yang sederajat ini akan mengganggu posisi-posisi penduduk Quraisy Mekah yang merasa mempunyai posisi strategi. Kemudian yang ketiga itu agama dan keyakinan. Mereka punya keyakinan yang ada. Di antaranya mereka mempercayai tentang berhala sebagai Tuhan, yakni wasaniyah. Ada yang menyakiti ta'addud ilah, banyak Tuhan, namun Tuhan yang tertinggi itu adalah Tuhan Allah. Kemudian ada yang mereka dahriyah, mereka ateis. Nah, mereka itu agama yang ada mereka tidak mau meninggalkannya karena mereka merasa keyakinan mereka itu adalah kebenaran akhir yang tidak bisa tergantikan. Itu juga itu penyebabnya kenapa mereka nolak. Kemudian yang mereka itu budaya taklid kepada nenek moyang. Jadi mereka itu sangat menghargai nenek moyang mereka dan mereka taat kepada nenek moyang mereka, sehingga mereka itu tidak mau kepada dakwah seruan Nabi Muhammad yang isinya itu adalah menyembah Allah semata. Karena nenek moyang mereka itu adalah penyembah berhala, atau nenek moyang mereka itu menyembah beberapa Tuhan, atau nenek moyang mereka itu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ini tidak mau. Ini masalah mereka taklid. Innama wajadtu alaihi aba'ana wa nahnu ala hadihim la muhtadun. Ini yang aku dapatkan dari moyang kita dan aku berpegang teguh. Nah, itu kata mereka ketika diajak untuk berpikir, ketika diajak mereka itu menerima dakwah Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi mempunyai beberapa arti. Yang pertama, bahwa tradisi Arab menyembah berhala itu menguntungkan sebagian pihak, terutama pembuat patung dan pengusaha patung. Jadi baik itu seniman ukir, dia terancam. Kalau sudah nggak menyembah berhala lagi, berarti sudah nggak laku lagi. Wah, ini bisa rusak ekonomi mereka. Atau pengusaha-pengusaha yang bisa menjual karya patung yang bagus itu harganya mahal, sudah nggak laku lagi. Lah, itu juga ini mereka terancam ekonomi mereka. Jadi mereka menolak seruan Nabi Muhammad dalam membentuk peradaban baru, yakni peradaban tauhid, peradaban yang humanis, gitu kan. Ada artian dengan masalah ekonomi. Nah, nanti banyak orang-orang yang sudah tidak bisa diperbudak lagi, tidak bisa diperadat lagi, karena mereka sudah mempunyai pengetahuan dari ajaran Islam. Jadi masalah ekonomi juga begitu. Dan bisa jadi itu pengusaha-pengusaha akan terancam posisinya. Jadi juga masalah ekonomi menjadi penyebab mereka itu di dalam penolakan. Jadi faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad dalam pembentukan peradaban baru yang pertama itu adalah bidang politik dan kekuasaan, yang kedua sosial, persamaan derajat, yang ketiga agama dan keyakinan, yang keempat itu budaya taklid kepada nenek moyang mereka, kemudian yang kelima itu adalah faktor ekonomi. Nah, itu yang kita lihat ya. Nah,
Nah, itu bisa kita lihat lah. Maka karena itu bisa kita lihat fase Madinah. Nah, fase Madinah itu yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu adalah membangun peradaban baru yang dulu itu namanya Yasrib, itu adalah mendirikan masjid. Ketika Rasulullah hijrah pada tahun ke-13 Bi'sah, itu di tengah jalan itu Rasulullah itu sudah bangun masjid itu sebelum nyampe ke Madinah itu. Nah, begitu nyampe ke Madinah itu langsung membangun masjid sebelum membangun rumah. Jadi Rasulullah di tengah jalan itu nyampe daerah Kuba, Rasulullah itu sudah membuat masjid yang namanya Masjid Kuba. Itu membangun, Rasulullah itu sholat dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dan juga dengan dengan yang petunjuk jalan Nabi itu sudah melaksanakan sholat. Nah, begitupun ketika nyampe ke Madinah, Rasulullah itu langsung membuat masjid sebelum membuat rumah. Karena disitulah nanti Rasulullah itu membangun peradaban. Di mana disitulah Rasulullah itu mengajarkan ajaran tauhid, ajaran syariat. Kemudian disitulah Rasulullah musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Disitulah menggembleng sahabat itu di masjid itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi mereka dipersaudarakan supaya kokoh. Surat Ansor itu supaya kokoh, maka dia itu dipersaudarakan. Yang lebih menarik satu ketika Rasulullah itu mempersaudarakan sahabat yang namanya itu Abdurrahman bin Auf dengan Sahal bin Rabi. Nah, katanya Sahal bin Rabi, wahai Abdurrahman, saya ini punya 2 rumah. Persilahkan yang kamu suka ambil. Lihat mana yang kamu suka ambil. Yang kedua, wahai Abdurrahman, saya mempunyai 2 kebun. Persilahkan kamu lihat yang kamu suka kamu ambil. Yang terakhir, Sahal bin Rabi berkata pada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri 2. Coba kamu lihat mana istri yang kamu sukai, akan saya cerai dari nikahi oleh kamu. Begitu. Itu kuatnya persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad antara sahabat Ansor dan Muhajirin. Itu Rasulullah itu membangun peradaban di Madinah. Nah, kemudian berikutnya yaitu perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Yang disebut namanya Piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Di situ ada 3 item kalau dibagi secara umum. Itu ada yang berhubungan dengan umat Islam sesama umat Islamnya, kemudian umat Islam dengan Islam, dan bagaimana mereka itu tentang menjaga stabilitas Madinah. Kemudian berikutnya meletak dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan masyarakat baru. Rasulullah itu politik itu meletakkan Rasulullah itu adalah yang sebagai pemimpin utama. Disitulah Rasulullah yang memberikan kebijakan dan bagaimana Rasulullah itu membangun kekuasaan Islam, peradaban baru. Kemudian juga membangun ekonomi, bagaimana membuat pasar untuk transaksi, kemudian mendorong ekonomi pertanian. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sosial itu dibangun. Kemudian berikutnya buat perjanjian penduduk di Madinah, kemudian terakhir memperkuat kekuatan militer. Maka Rasulullah itu membangun kekuatan militer yang begitu tangguh. Maka mulai merekrut sahabat-sahabat untuk jadi tentara, kemudian melatih para sahabat dalam bertarung, kemudian merekrut tenaga-tenaga yang ahli strategi perang. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah itu dalam membangun peradaban Islam di Madinah. Nah, kemudian kalau kita ilustrasikan pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian itu apa gitu. Yang pertama adalah madrasah ilmiah yang dibangun di rumahnya Arqam bin Abi Arqam ketika Rasulullah itu di Mekah.
kemudian membangun ilmu pengetahuan di Masjid Nabawi ketika Nabi Muhammad di Madinah. Setelah sahabat itu diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang syariat, diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang ekonomi, diajarkan tentang sosial, diajarkan tentang politik, bahkan juga tentang strategi perang. Nah, dan bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan itu di masjid itu. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, dia yang mengatur sosial politik di Makkah dan Madinah itu, sehingga semuanya terkendali. Kemudian berikutnya penerapan syariat Islam, baik yang berkenaan dengan masalah ibadah, bagaimana ibadah yang benar, mulai sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, atau sifatnya muamalah, bagaimana bisnisnya, jual belinya sesuai dengan syariat. Kemudian cara hutang pihutannya sesuai dengan Islam. Kemudian bagaimana dalam pegadaiannya. Nah, kemudian diteruskan bagaimana mewariskan harta. Kemudian diatur juga pernikahan, bagaimana pernikahan yang benar antara hubungan laki dengan perempuan. Yang terakhir jinayat, bagaimana menerapkan berbangsa dan bernegara. Nah, berikutnya pemeliharaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat mulai di Makkah sampai di Madinah. Kemudian diajarin cara bacanya, dijelaskan isinya, kemudian dipraktekkan, dan sahabat disuruh menghafal dan disuruh menulis, terutama sekretaris khusus. Nah, kemudian meningkatkan harkat dan derajat wanita. Nah, kemudian banyak hadis-hadis bahwa seorang suami wajib menghormati istrinya. Kemudian seorang ayah punya anak perempuan, kalau nikah dengan baik akan dibalas surga. Dan macam-macam itu tentang wanita. Kemudian orang yang menikah tidak boleh lebih dari 4 dan sebagainya. Kemudian pengajaran baca tulis. Nah, didorong untuk sahabat itu belajar membaca. Ini bisa dilihat ketika tahanan perang Badar itu yang tidak bisa menebus dengan uang, mereka diperbolehkan untuk menebus dengan cara mengajar 10 anak Madinah yang kalau dia sudah berhasil bisa membaca, maka mereka bebas. Kemudian berikutnya pembangunan masjid. Jadi dengan masjid ini yang bentuk peradaban baru. Berikutnya sastra. Jadi sastra, karena Arab itu mengandung sastra, maka juga sastra dikembangkan. Jadi syair-syair dikembangkan, maka banyaklah penyair, ada Unsa, kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian terakhir penghapusan perbudakan. Jadi dengan cara didorong untuk memerdekakan budak dan akan mendapat pahala. Seperti kalau orang membunuh harus bayar memerdekakan budak, orang yang bersumpah dengan memerdekakan budak. Kemudian setelah itu yang terakhir itu pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Nah, itu Rasulullah memperkuat bagaimana strategi perang. Maka Rasulullah itu berperang 60 kali, hanya 2 kali yang kalah, yaitu pada perang Uhud dan perang Hunain. Dan itu selalu menang karena dia taktik dalam perang. Dan pun Rasulullah itu mengirim sahabat, disebut namanya Amul Uhud, datang ke luar negeri untuk mengajak seruan kepada Islam adalah merupakan peradaban yang baru. Nah, inilah mungkin tentang bagaimana itu Rasulullah itu membentuk peradaban di Makkah dan Madinah, atau bagaimana pembentukan peradaban pada periode kenabian. Inilah yang mungkin saya sampaikan oleh saya. Silakan yang ada mau ditanyakan, yang mana teman-teman ini hanya tinggal 20 orang yang mengikuti. Persilakan, ada yang mau ditanyakan, saya akan menjawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan.